Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mewawancarai setiap angkatan di SMAN 41 Jakarta. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, ikuti kami terus yuk. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Ansariani Graha, perwakilan dari kelompok 3 project dari 10-3. Di sini saya akan mewawancarai salah 3 dari anggota OSIS, yang itu ketuanya ada Zaki, terus wakilnya ada Eliezer, dan seksi bidangnya ada Kak Riza. Pertanyaan wawancara yang akan saya tanyai yaitu pertama, apakah kalian sering melihat anak kecil yang bermain gadget? Sering. Pernah? Biasanya mereka melihat konten-konten seperti apa sih? Biasanya mereka tuh ngelihat kalau untuk umur yang hampir 1 tahun atau 2 tahun itu Cocomelon kalau ya. Terus 3 tahun ke atas mereka udah mulai untuk main aplikasi yang namanya TikTok. Seperti itu. Nggak cuma TikTok, biasanya saya pernah lihat sih paling aplikasi game seperti game gitu sih. Sama. Biasanya mereka ada pengawasannya atau enggak sih? Kalau secara pengawasan sih enggak ya Saleh. Enggak, mungkin dari sebagian, karena kan enggak semua anak orang tua ngasih HP ke anaknya dipantau atau enggaknya kan. Mungkin ada yang iya, ada yang kagak. Dari yang saya lihat ya. Nah, pertanyaan yang kedua itu, bagaimana pendapat kalian ya dari kasus di Buleleng Bali yang pornografi? Itu cukup miris ya kalau yang saya baca, karena di sini perempuannya jadi korban dan laki-laki juga banyak, jadi cukup miris kalau saya lihat. Gimana pendapatnya? Kalau dari saya sendiri sih itu kelalaian orang tua dari masing-masing anak. Karena kan seharusnya dari orang tua mengawasi apa yang dilakukan anaknya, apalagi sosial zaman sekarang kan, sosial media zaman sekarang tuh udah meluas kemana-mana. Dari pergaulan juga. Nah, yang saya aneh mungkin karena rasa penasaran, rasa hal tabu yang baru pertama kali mereka lihat ya. Jadi mau gimana, kayak Melgi misalnya kan, ya dia juga punya teman perempuan, saya juga lelaki kan. Mungkin menurut mereka yang laki-laki, oh ini adalah hal yang baru, kenapa kita tidak mencobanya? Karena menurut mereka itu baru dan tabu. Kalau menurut saya pribadi, apapun yang dilakukan anak, apalagi berbau tentang kasus pornografi maupun kriminalitas lainnya, sebenarnya kita balik lagi kesalahan dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana orang tua itu mengawasi anaknya, apalagi sekarang kan benar-benar lagi musimnya yang namanya gadget. Itu orang tua kalau bisa dibilang harus cerdas ataupun pintar-pintar memberikan gadget itu ke anak, atau bisa dibilang cara mencegahnya yang pasti membatasi anak tersebut bermain gadget, dan yang pastinya memberikan edukasi atau mungkin penjelasan mengenai tentang masalah-masalah yang seharusnya tidak anak itu lakukan, seperti mungkin edukasi mengenai penjelasan pornografi ataupun kriminalitas lainnya. Anda terhadap anak yang menonton pornografi. Berarti kurang dari pengawasan orang tua nggak sih? Kok dia gimana caranya dia bisa nonton hal kayak gitu? Padahal kan hal kayak gitu kan udah dilarang banget sama negara, terus nyari websitenya juga susah kan? Gak segampang itu. Tapi kalau di internet nggak tahu, mungkin dia punya dari segi pergaulannya, terus kenal juga kan, dia pasti dapat itu dari temennya kan. Pasti nggak ada yang orang nonton pornografi dari internal gitu kan. Terus juga pengawasan orang tuanya kurang, harusnya lebih diliatin lagi anaknya buka apa aja gitu. Tapi emang kasus kayak gitu banyak. Menurut Anda, bagaimana cara mencegah pornografi terhadap anak di bawah umur? Oh ya, menurut saya cara mencegahnya mengajari anak, pertama itu balik lagi ke awal, mengajari anak cara dia menjaga diri dia, cara dia tahu gimana pornografi itu sangat berbahaya bagi diri dia, tapi mengikuti dia itu umur berapa untuk tahu pornografi itu bahayanya gimana.
nggak mungkin kan kalau misalnya masih bawah umur kita kasih tahu kalau misalnya kita pornografi bakal kecanduan. Anak di bawah umur yang misalnya contohnya balita itu belum ngerti apa maksud dari kata kecanduan itu. Jadi kita mengikuti umur dia itu berapa dan kita bisa tahu gimana caranya kita memberitahu dia. Itu untuk orang tua ya. Terus cara pencegahannya, seorang tua bisa memberikan anak kebebasan untuk bermain di alam, tapi masih dalam pengawasan. Apalagi sekarang tuh ruang lingkupnya itu udah berat ya, karena banyak remaja-remaja yang sudah kecanduan pornografi dan menganggap kalau wanita itu hanya sebagai objek seks saja. Untuk pertanyaan yang terakhir, nomor 4, menurut pendapat saya, orang tua harus memberikan peraturan dan disiplin terhadap anak. Terus membatasi penggunaan internet dan memberikan edukasi seks sejak dini. Jadi anak tuh udah tahu gitu loh seks itu apa. Jadi kayak mereka tuh nggak usah nyari tahu atau penasaran gitu. Jadi udah tahu sendiri, jadi bisa ngejaga diri juga. Meskipun tidak ada yang bisa kembali dan membuat awal yang baru, siapapun dapat memulai dari sekarang dan membuat akhir yang benar-benar baru. Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji dan jalan yang buruk. Terima kasih. Ini waktunya. Udah mulai nih. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Dadah.